adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik semua, kakak terus mengingatkan supaya tetap menjaga kesehatan dan kebersihannya. Adik-adik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Allah beserta kita. Sekarang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Sambama Jehovah. Musik. Berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Kami terus memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera, bahkan yang memberikan kami kehidupan hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu sudah siap memuji Tuhan, menyampaikan lagu-lagu dan doa-doa kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar juga kami akan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kami mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
adik-adik, bangkit berdiri lagi. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Yesus Besertaku. Musik. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah keempat. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Semua adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan. Kita akan memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Kasih Yesus Dalamku. Musik. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Yehezkiel 34 ayat 23. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Semua lipat tangan, kita mau berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Sekarang semua
lagi bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Lasma Roham. Musik. Adik-adik semua, lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi, semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita ketemu di minggu Advent yang keempat ini sebelum kita merayakan pesta Natal tanggal 25 Desember nanti. Di minggu Advent yang keempat ini kita mau mendengarkan khotbah firman Tuhan, karena itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi atas penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Hingga pada Advent yang keempat ini, kami mau mempersiapkan diri kami menyambut kelahiran-Mu dan menyambut kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang kedua kali. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak sekolah minggu telah siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita, firman Tuhan, cerita Alkitab pada hari ini, Minggu Advent yang keempat, tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal 1, ayat 26 sampai ayat 38. Sekali lagi, dari Lukas pasal 1, ayat 26 sampai dengan ayat 38. Semua sudah buka Alkitab? Kita baca bersama-sama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf
dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah baca firman Tuhan, tapi kita baca satu kali lagi ya, ayat 37. Ya, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik, tahu nggak sih mustahil itu apa? Ayo, ada yang tahu mustahil itu apa sih? Ada? Ya, mustahil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Impossible. Nggak mungkin terjadi. Contohnya apa ya? Adik-adik bisa nggak bilang begini, "Jadilah terang," terus terang itu jadi. Bisa nggak? Nggak mungkin kan? Atau begini, "Jadilah tumbuh-tumbuhan," terus tumbuh-tumbuhannya langsung ada. Nggak bisa kan? Kita manusia punya keterbatasan. Apa? Keterbatasan. Keterbatasan itu apa? Ada sesuatu yang bisa kita lakukan, tetapi masih banyak lagi yang tidak bisa kita lakukan. Namun bagaimana dengan Tuhan? Adik-adik, firman Tuhan tadi berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua bisa dia lakukan. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Allah kita sanggup melakukan segala sesuatunya. Beda dengan kita manusia yang punya banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan segalanya. Nah, yang sudah ikut merayakan Natal sekolah minggu di gerejanya, udah pasti tahu dong, di liturgi setiap Natal selalu ada berita tentang penciptaan. Semuanya itu diciptakan oleh Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada. Semuanya dari hari pertama sampai hari ke-6. Semua diciptakan oleh Tuhan hanya melalui firman-Nya. Namun adik-adik, ternyata Allah itu bukan hanya mencipta,
tetapi Tuhan juga memelihara seluruh ciptaannya, termasuk kita semua. Nah, dalam cerita hari ini, apa dong yang mustahil? Yang pertama, Maria dikatakan masih belum menikah. Kalau belum menikah, berarti itu sama dengan belum waktunya untuk mengandung. Tetapi malaikat katakan ke Maria, engkau akan mengandung. Lah gimana ceritanya? Ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, Elisabet, sanak keluarga dari Maria. Elisabet itu sudah menikah? Sudah. Sudah bisa dong punya anak? Sudah. Namun Alkitab berkata, Elisabet itu belum punya anak. Dia mandul. Namun kemudian malaikat Tuhan berkata bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Gimana ceritanya? Elisabet itu kan sudah tua, sudah nenek-nenek, sudah opung-opung, sudah lanjut usia, sudah lewat waktunya untuk mengandung. Tapi kembali ingat firman Tuhan yang berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin bagi kita manusia, tapi bagi Tuhan semua bisa Dia lakukan. Kalau begitu, apa yang boleh kita pelajari dari cerita Alkitab hari ini? Yang pertama, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan itu pasti akan terjadi. Maria dan Elisabet sama-sama melahirkan anak. Namanya siapa? Ya, Elisabet melahirkan Yohanes yang kemudian disebut dengan Yohanes Pembaptis. Dan Maria melahirkan anak yang dinamai Yesus. Nah, semua itu terjadi karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, Tuhan senantiasa menyertai kita dan memelihara kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, ada yang tahu? Yohanes 3 ayat 16 yang selalu kita dengar waktu Natal, apa itu? Ayo, bagi yang tahu, kita sama-sama mengucapkannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu tidak mau kita binasa karena kita selalu hidup melakukan dosa. Dan kasih Tuhan yang luar biasa itu terjadi melalui Maria yang melahirkan Yesus. Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita semuanya mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, kita harus menjadi penurut firman Tuhan seperti Maria. Di ayat terakhir, tadi Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, kita juga harus seperti Maria ya adik-adik. Meski awalnya dia berpikir itu nggak mungkin, gimana caranya? Tetapi dia bersedia mendengarkan firman Tuhan dan bersedia mengamininya. Demikian juga halnya dengan kita adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang manis, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Karena firman Tuhan bukan hanya untuk didengar saja, tetapi untuk dilakukan. Bukan hanya didengar saja, tetapi untuk dilakukan. Amin. Lipat tangannya, kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman mengajarkan kami agar menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dan percaya kepada seluruh rencana dan rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah yang terbaik, dan itu semua Tuhan rancangkan melalui kelahiran Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, penebus dosa kami.
Engkau mengaruniakannya, anak-Mu yang tunggal itu, untuk membawa keselamatan bagi kami semua, anak-anak Tuhan. Apa yang tidak bisa kami pikirkan, ternyata oleh-Mu semuanya bisa terjadi ya Tuhan. Itu sebabnya Engkau adalah Allah yang luar biasa, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Karena itu biarlah kami semakin meyakini dan percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa kuasa-Mu ya Tuhan yang luar biasa, melebihi segala kekuatan dan kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa-Mu yang begitu luar biasa itu, membuat Engkau memberikan anak-Mu untuk kami, menyelamatkan kami, anak-anak Tuhan yang sering berbuat dosa ini. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, pendengar firman Tuhan yang setia, sehingga kami menjadi anak-anak yang selalu melakukan firman-Mu, sebab kami ini adalah anak-anak Tuhan yang harus setia, bukan hanya mendengar saja, tetapi melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, dibaca, tapi dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi di Sound Adong Hubungan Tuhan. Musik. Adik-adik, kita akan berdoa bersama, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini.